Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ini saya sebenarnya lebih mengarah kepada uji coba dengan mic ya, dan maaf menggunakan kaos. Saya kepingin membuat sebuah gambaran tentang mengapa kita itu selalu harus ya berlatih, belajar untuk menghidupkan yang namanya qalbu di dalam mensikapi hidup. Karena apapun ilmu kita, ya istilahnya ilmu yang kita pelajari yang basicnya otak itu seperti halnya file yang atau barang yang ada di dalam rumah kita yang kita hampir sering kali beli ya, kita taruh, kita letakkan ya, dan seringkali kita lupa. Mungkin kita punya perbendaharaan yang sudah bagus, tapi karena peletakannya tidak tepat atau kita lupa untuk mengasahnya atau mengaturnya, maka apa-apa yang sudah kita beli, yang sudah kita tata di rumah kita, terkadang itu membuat kondisi rumah itu malah terlihat kesannya kacau ya, padat, kacau ya, nggak mengenakkan, nggak menyenangkan. Nah, di sini Allah itu membuat satu format ya. Satu format yang itu automatical, di mana apa yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari otak selama ini itu akan mudah disusun oleh Allah lewat apa? Lewat menghidupkan kolbu tadi. Ya. Jadi lewat menghidupkan kolbu. Karena pada saat kolbunya itu hidup, maka semua apa yang kita pelajari, apa yang kita miliki, bahkan apa yang belum kita miliki, itu nanti akan disusun sama Allah. Menjadi sebuah sistem yang dimana di situ apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita sampaikan itu mengandung dua nilai. Nilai keilmuan ya, secara duniawi, dan kita yang kedua bernilai ibadah. Jadi pada saat kita aktivitas ada dua hal yang kita dapatkan. Ibaratnya orang kerja itu tidak dapat untung tok, tidak dapat uang tok, tapi di situ juga bernilai ibadah ya, menambah iman, menambah kebahagiaan, menambah kemanfaatan untuk orang lain. Intinya dunia dan akhirat. Dua dunia itu bisa kita dapatkan dengan satu penggerak, yakni kolbu tadi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, memang untuk meyakini kolbu itu sebagai penggerak itu nggak gampang ya, nggak gampang. Kalaupun kita sudah sadar, kadang-kadang kita juga merasakan naik turun, fluktuatif ya. Dan memang semuanya itu harus kita jaga, ya harus kita jaga. Tanpa kita jaga itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku, mari mulai kita belajar menghidupkan kolbu. Dengan cara bagaimana kita mulai berlatih untuk mensucikan diri kita. Dengan cara apa? Dengan taubat, dengan istighfar, dengan berdoa, dengan mulai ya mempelajari ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul ya, maupun ayat-ayat yang ada di alam ini, termasuk di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kolbu itu akan sulit kita dapatkan jika kita tidak mewaspadai bahwa kita itu sangat memerlukan adanya kolbu tersebut. Artinya gini, maaf ya. Artinya gini,
pada saat kita saat ini belum menyadari kolbu itu sebagai sesuatu yang inti di dalam kehidupan kita, maka selama itu kita tidak akan bisa sampai menuju kolbu. Karena semua apa yang dilakukan manusia yang itu notabene ya tidak mengarah pada nilai yang benar, yang bernilai agama, maka kolbu itu akan tertutup. Ya, ibaratnya ini pintu kolbu itu kolbu tertutup. Semua apapun, baik itu yang kelihatan indah di dunia seperti maaf ya, ilmu pengetahuan, teknologi yang basicnya memang untuk sunatuwo ya, sunatuwo duniawi, dan itu kalau nggak direkonstruktur ya, pemahaman keilmuannya dari mulai niat, proses dan hasil itu kepada nilai agama, maka di situ akan tetap menjadi nilai dunia. Contoh ya, ini yang contoh yang agak ekstrim nggak apa-apa ya. Contoh aja, kita sering melihat di dunia maya itu orang saling menyalahkan, ya menyalahkan, terutama mungkin yang kita soroti saat ini, saya sungguh sangat prihatin adalah para ustadz, para ulama ya, dimana di sini kita saling menghujat, nyatakan kafir ini dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat mereka juga punya dasar, ya punya dasar. Lalu yang kedua, kita sendiri juga aslinya belum tentu teruji tingkat kebenarannya. Apakah benar secara teori, benar menurut penganalisaan teori tadi, benar secara niat, benar secara proses, atau benar menurut tujuan yang diharapkan. Menurut saya kita terlalu sulit untuk meyakinkan diri kita pada hal tersebut. Walaupun kita tetap harus berhusnudon atas apa yang kita lakukan. Tapi yang harus diingat itu adalah jangan pernah menyalahkan orang. Ya, jangan pernah menghukumi orang. Karena yang berhak menghukumi kita itu, apalagi mengkafir-kafirkan itu adalah Allah. Karena kita tidak tahu, misalkan aja orang melakukan hal yang khilaf. Contoh di zaman Bani Abbasiyah, Umayyah atau Abbasiyah itu ya. Orang yang hidupnya sukanya di prostitusi dan minuman-minuman keras. Ya. Orang melihat selalu mengecam dirinya. Ya, ini contoh ya, ini contoh. Selalu mengecam dirinya. Wah, katanya sholat tapi perilakunya kayak gitu, gini dan lain sebagainya. Tapi orang itu tetap cuek. Ya, tetap cuek. Beliau bahkan ditegur sama istrinya, wahai suamiku, ayolah rubahlah kebiasaan kamu. Kebiasaan yang kamu kalau punya uang mendatangi prostitusi, membayar wanita-wanita itu, dan kamu bawa ya, tidak hanya dibayar ya, wanita tadi itu dibawa ke rumahnya, dikasih uang agar apa? Tidak melakukan prostitusi. Ayolah, jangan kamu lakukan. Kalau kamu punya uang, datang ke kedai bir, kamu borong bir itu ke rumah, ya, lalu kamu pecahi semua bir itu. Tolonglah, karena orang-orang di wilayah kita itu sudah mencibir kamu, mempermasalahkan kamu. Ya. Lalu kata suaminya tadi, sabarlah, ya. Saya melakukan ini kalau saya punya uang, membayar wanita-wanita itu agar ia tidak menjalankan dosa. Ya. Begitu juga kalau saya membeli bir itu dan saya memborong, ya, agar apa? Orang-orang saat hari itu tidak ada yang menjadi pemabuk. Orang ini sangat meyakinkan istrinya
wahai istriku, andai kata aku nanti meninggal dan aku dibuang di jalan karena perilakuku saat ini, jangan pernah bersedih saudara, istriku. Karena apa? Aku telah berdoa kepada Allah, ya Rob, jika kebaikan yang aku lakukan ini, ya, menjadikan cibiran, menjadikan olok-olokan, dan mungkin jasadku itu akan diabaikan, ditendangi di jalan, ya, maka aku mohon ya Allah, utuslah seorang raja yang mendatangi daerah ini sehingga kematianku, jenazahku itu dirawat oleh sang raja itu. Singkat cerita, ini panjang ya. Singkat cerita memang orang tuh akhirnya meninggal. Tidak ada yang menyolati, dibuang di jalan, ditendangi. Lalu di sisi lain, ya, di kerajaan, tiba-tiba raja ini kepingin jalan-jalan. Tapi dengan syarat satu katanya, saya tidak menggunakan kebesaran kerajaan. Kita jalan seperti naik kuda seperti pada umumnya rombongan-rombongan para musafir. Akhirnya disepakati jalanlah raja ini sampai di kota itu ya. Akhirnya apa? Dia melihat ada jenazah kok dibiarkan di jalan, ya, nggak diurus, nggak dikafani, ditendangi. Lalu raja ini tertarik untuk mendekat, lalu bertanya, ini rumahnya ini siapa dan rumahnya di mana? Lalu ia bawa, ya, akhirnya sudah tahu identitasnya. Raja ini bawa ke rumah itu, lalu ditanyakan, apakah benar yang disampaikan masyarakat itu bahwa suamimu itu sukanya berkunjung, ya, ke prostitusi dan selalu memborong bir? Dikatakan istrinya, betul wahai saudaraku, bahwa suamiku itu punya kebiasaan ke rumah prostitusi dan membeli bir. Cuman, ya, ia datang ke prostitusi dan mengajak wanita itu ke rumah hanya dibayar dan berharap wanita itu tidak melakukan perbuatan dosa. Begitu juga pada saat ia memborong bir, ya, dibawa ke rumahnya, itu pun juga dalam rangka apa? Untuk agar orang-orang saat itu tidak membeli bir, tidak mabuk, dan tidak melakukan dosa. Lalu si musafir yang raja ini juga bingung, dan dia bahkan mengatakan Masya Allah, ya. Dia menangis malah. Lalu si musafir ini sempat bertanya lagi, adakah yang disampaikan oleh suamimu sebelum meninggal? Beliau bilang, istrinya ini, wahai musafir, saudaraku, suamiku pernah bilang, andai kata aku meninggal, tidak ada warga ini mengurusi, bahkan menghinaku, menendangku, meletakkan aku di jalan. Beliau katakan, jangan pernah bersedih, karena aku telah memohon kepada Allah agar Allah mengutus seorang raja yang untuk mengurusi jenazahku. Ya, berinding sebenarnya. Lalu setelah disampaikan itu, si raja itu menangis dan tersungkur, bersujud. Masya Allah, ya Allah, seperti inikah Engkau menjadikan aku gelisah sehingga aku melakukan perjalanan hanya untuk mengurusi jenazah ini. Ya, coba kalau itu kita hanya melihat pandangan mata aja, betapa lemahnya kita. Maksud saya itu gini loh, para orang-orang pintar itu, terutama orang-orang itu ya, orang-orang yang memberanikan diri untuk omongannya didengarkan, menjadi hujah, menjadi sebuah referensi. Tolong jangan pernah menyalahkan. Ya, kita terlalu lemah untuk bisa menyalahkan orang. Benar, terlalu lemah.
karena kita tidak mengetahui hal-hal yang halus. Andai kata kita itu berbeda, cukuplah mengatakan, menurut pandangan saya, kalau saya mengerjakan sholat itu seperti ini, dasarnya ini. Tapi dikasih kalimat di situ, kalau menurut saya, ya, jangan, Islam itu terlalu luas, benar terlalu luas, ya. Dan kita tuh masih apa ya? Masih lemah lah. Misalkan kita dibandingkan para Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, ya, atau yang lebih tinggi dari itu, para tabi'in, para sahabat, kita terlalu lemah. Kita boleh membuat iktibar, tapi kalau ada perbedaan itu jangan mengejas, jangan menghukum. Mungkin ya sih seneng duit, seneng mangan, sih nggak karu-karuan, artinya nggak karu-karuan itu murka ya. Sudah kenyang masih kepingin ini, kepingin itu, mau menangkap sebuah isyarat yang lembut itu akan susah. Karena susah, ya. Ayolah kita memberikan sebuah batasan toleransi, tapi kita punya indikator. Satu contoh apa? Indikator orang yang bertakwa itu sayang sama saudaranya. Seperti ibaratnya tubuh. Kalau sakit gigi, ada bengkak enggak? Ada panas enggak? Ada pusing enggak? Akhirnya kita terkurangi enggak aktivitas kita? Seperti itu harusnya. Jangan seenaknya aja ngomong. Yang kasihan ini umat Islam. Yang enggak paham, yang enggak ngerti, yang enggak belajar. Hanya kepingin berharap melihat YouTube, itu ia mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman, sehingga ia menjadi orang yang lebih baik di mata Allah, di sisi Allah maupun di sisi manusia. Pada saat kita itu sering kali mengatakan, mengkafirkan orang, menyalahkan orang, saya jujur mengatakan, di dalam kolbu orang itu akan ada blok. Ya, akan blok. Buktinya apa? Ia akan fokus kepada orang-orang yang tidak disukai atau yang berbeda tadi. Perhatiannya selalu ke situ. Omongannya selalu ke situ. Inilah pinternya blog. Karena pada saat blog itu ditutup, yang bekerja adalah egonya. Otak itu dibiarkan oleh Allah bekerja. Sesuai egonya, sesuai kemauannya, sesuai kepuasannya. Ini gawat ya. Kalau buat saya gawat. Kalau kita tidak mau mensucikan diri kita, bertobat akan blog itu, ya selamanya kita menjadi orang yang terpisahkan daripada tali-tali Allah seperti itu. Tali-tali persaudaraan atas dasar iman. Saudara-saudaraku, kalau kita ngomong bodoh, ya, ini bahasa saya. Yang jenengan yakini dan yang saya yakini itu semuanya kan nggak ada yang jamin kalau kita diterima. Karena kita tidak ada jaminan itulah maka kita harus punya indikator. Orang yang ma'rifatullah, orang yang tulus kepada Allah itu harusnya apa? Penyayang. Namanya penyayang itu tidak menyakitkan, walaupun itu omongan. Tidak menyakitkan. Ya, apalagi mengatakan hal-hal yang itu sangat sakral, kafir dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah itu tidak pernah melakukan hal itu. Para sahabat itu tidak pernah melakukan itu kecuali jelas seperti adanya nabi palsu, ya. Jadi oleh karena itu marilah saudara-saudaraku kita terus membangun keilmuan kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan persaudaraan sesama muslim atas dasar iman itu kita upgrade terus. Untuk mengupgrade itu jangan pernah menyalahkan. Untuk menumbuhkan itu marilah ada persaudaraan, ada komunitas, ada komunikasi. Komunikasi yang di situ tidak saling menyerang, ya. Tidak saling menghujat. Yang ada itu carilah jika ada perbedaan, carilah hal-hal yang sama
Satu contoh, kita ada perbedaan tentang pemahaman A. Carilah hal yang sama. Contohnya apa? Menyantuni anak yatim. Bagaimana kita membuat format menyantuni anak yatim itu dengan format yang ideal, sehingga anak-anak yatim itu seperti memiliki orang tuanya. Ya, bagaimana membuat format anak yatim seperti kalau dia itu mempunyai orang tua lagi, sehingga apa? Kebahagiaan, kemampuan untuk belajar ilmu agama, ilmu yang umum, untuk menjadikan ia berkualitas, itu bisa didapatkan. Dan ini harusnya tidak ada khilafiyah. Ya, itu yang pokok. Membantu orang yang miskin, bagaimana orang itu bisa sukses. Orang yang tangan di bawah, bagaimana tangan di atas. Itu semuanya sama. Kenapa kita nggak mengambil yang sama, yang itu justru merupakan inti bukti daripada kesalehan kita kepada Allah. Ya, tiap Allah berbicara iman pasti berbicara amal soleh. Ayo kita bicara amal soleh. Seperti itu ya. Maaf ya, ini selingan aja ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada saya kekhilafan. Itu versi saya, selalu saya katakan itu pemahaman saya. Kalau bisa para ulama, para ilmuwan, ya itu harus berani mengatakan itu menurut saya. Ya, agar apa? Jamaahnya juga paham kalau itu menurut ustadznya, menurut dirinya. Dan tidak perlu dipaksakan, tidak perlu dibenturkan. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu sangat pemaaf. Dan Allah selalu selalu kompleks di dalam menilai seseorang. Sekalipun orang itu di mata kita kelihatan jelek, kelihatan buruk, kelihatan salah. Seperti itu ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.